Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridho Salahuddin Daulay dengan NIM 230320062. Kali ini saya akan membahas tentang penyusunan policy brief dan dokumen advokasi dalam bisnis. Baik, langsung saja pada materinya, yaitu yang pertama, apa itu policy brief? Policy brief adalah sebuah dokumen yang sangat singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. Mari kita perhatikan baik-baik tiga kata kunci dalam definisi tersebut. Kata pertama adalah singkatan. Artinya dokumen ini tidak ditulis panjang lebar seperti laporan penelitian pada umumnya. Kata kedua adalah padat, yang berarti setiap kalimat yang ditulis harus benar-benar berisi dan tidak bertele-tele. Kata ketiga adalah berbasis bukti, yang berarti setiap pernyataan yang disampaikan harus didukung oleh data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar opini pribadi. Police Brief memiliki empat fungsi, yaitu empat fungsi utama yang perlu kita pahami. Fungsi pertamanya yaitu penyampaian pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan jelas kepada audiens yang dituju. Fungsi yang kedua adalah membantu pembuat kebijakan memahami isu yang sedang terjadi sehingga mereka dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat. Fungsi yang ketiga adalah menjadi alat komunikasi strategis dalam proses advokasi kebijakan. Fungsi yang keempat adalah mendukung perubahan kebijakan yang didasarkan pada data dan fakta, bukan sekedar dugaan. Banyak seorang pejabat pemerintah yang setiap hari menerima puluhan dokumen, undangan rapat, serta laporan dari berbagai pihak. Waktu mereka sangat terbatas. Jika kita menyarankan laporan penelitian yang tebal ratusan halaman, kemungkinan besar laporan tersebut hanya akan disimpan tanpa pernah dibaca sampai selesai. Namun, jika kita menyerahkan sebuah dokumen singkat yang langsung menyampaikan inti masalah dan solusi yang konkret, kemungkinan besar dokumen tersebut akan benar-benar dibaca dan dipertimbangkan. Itulah sebabnya Police Brief menjadi alat yang sangat penting dalam upaya advokasi, terutama di bidang agribisnis yang menyangkut hajat hidup banyak petani, pelaku usaha, dan konsumen di luar negeri. Mengapa police brief digunakan dalam advokasi? Sekarang mari kita bahas mengapa police brief secara khusus digunakan dalam kegiatan advokasi kebijakan. Alasan pertamanya itu ya adalah policy brief menyajikan isu dan solusi secara ringkas sehingga mudah diterima oleh pemangku kebijakan yang memiliki waktu terbatas. Alasan kedua, dokumen ini berbasis data dan analisis yang kuat sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dari upaya advokasi yang kita lakukan. Tanpa data yang kuat, argumen kita hanya akan dianggap sebagai keluhan biasa. Alasan ketiga yaitu policy brief menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong terjadinya tindakan nyata, bukan sekadar wacana yang berhenti di atas kertas. Alasan keempat, dokumen ini efisien dan efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang sibuk, seperti anggota dewan, kepala dinas, maupun pimpinan lembaga. Ada sebuah kalimat yang baik untuk kita ingat bersama, yaitu policy brief yang sangat baik adalah jembatan antara data, bukti, dan keputusan kebijakan. Kalimat ini menegaskan bahwa peran utama polis brief bukanlah untuk memarankan seberapa banyak data yang kita miliki, melainkan untuk menjabatani data tersebut dengan keputusan nyata yang akan diambil oleh pembuat kebijakan. Selain itu, keputusan yang baik selalu berasal dari informasi yang tepat. Semakin tepat informasi yang kita sampaikan, semakin besar peluang keputusan yang dihasilkan juga akan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha di sektor pertanian. Perbedaan policy brief dengan laporan penelitian, banyak orang yang menyamakan policy brief dengan laporan penelitian, padahal kedua memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Mari kita membandingkan keduanya dari 6 aspek. Dari sisi tujuan, policy brief bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan, sedangkan laporan penelitian bertujuan untuk menjelaskan temuan secara ilmiah. Dari sisi audiens atau pembaca yang disetujui, policy brief ditujukan kepada pembuat kebijakan, praktisi, lembaga swadaya masyarakat, media, dan masyarakat umum. Sementara itu, laporan penelitian lebih ditujukan kepada kalangan akademisi, penelitian, dan mahasiswa.
Dari sisi panjang dokumen, polis brief biasanya hanya 2 sampai 4 halaman, sementara laporan penelitian bisa sampai puluhan bahkan ratusan halaman. Dari sisi bahasa yang digunakan, polis brief menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami. Sedangkan laporan penelitian menggunakan bahasa akademik yang formal dan cenderung teknis. Dari sisi utama, Policy Brief berisi ringkasan masalah, analisis singkat, dan rekomendasi kebijakan. Sementara itu, laporan penelitian berisi metodologi, kajian teori, dan hasil penelitian secara mendetail. Terakhir, dari sisi akhir yang diharapkan, Policy Brief menghasilkan rekomendasi kebijakan yang siap digunakan, sedangkan laporan penelitian menghasilkan pengetahuan baru atau temuan ilmiah. Dengan memahami perbedaan ini, kita akan lebih mudah menentukan gaya penulisan yang tepat ketika hendak menyusun sebuah police brief. Kita tidak perlu menuliskan metodologi penelitian secara detail, tetapi kita perlu langsung fokus kepada masalah, analisis singkat, dan solusi yang ditawarkan. Mengapa police brief penting? Eh, Alasan pertama membuat kebijakan pada umumnya tidak sempat membaca laporan yang panjang. Mereka memiliki waktu yang sangat terbatas dan harus membaca banyak dokumen setiap harinya, sehingga polisi Brief membantu menyajikan informasi ini secara padat. Alasan keduanya itu, informasi memang harus disampaikan secara ringkas. Ringkasan yang jelas akan tetap membuat kebijakan memahami masalah dan solusi tanpa harus membaca halaman dari halaman yang melelahkan. Alasan ketiganya itu rekomendasi yang baik harus berbasis data. Rekomendasi yang kuat lahir dari data dan bukti yang akurat. Bukan sekedar opini atau asumsi semata. Alasan keempat, dokumen ini harus mudah dipahami, bahasa yang sederhana, visual yang jelas, dan struktur yang logis akan membuat pesan lebih mudah diterima dan diingat oleh pembacanya. Alasan kelima yaitu dokumentasi ini harus fokus pada solusi police brief, tidak hanya menjelaskan masalah yang terjadi, tetapi juga menawarkan alternatif dan rekomendasi kebijakan dan yang konkret dan dapat langsung ditindaklanjuti. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa polis brief menjembatani antara data di lapangan dengan keputusan kebijakan yang akan diambil. Sifatnya yang ringkas, berbasis bukti, dan berfokus pada solusi, menjadikan dokumen ini sangat efektif untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik. Ah, Lalu kita masuk di jenis dokumen advokasi. Selain Pulse Brief, terdapat beberapa jenis dokumen advokasi yang perlu kita ketahui karena setiap dokumentasi memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam upaya mempengaruhi kebijakan publik. Jenis yang pertama adalah Policy Brief itu sendiri, yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan secara ringkas. Jenis yang kedua adalah position paper atau dalam bahasa sederhananya dapat disebut sebagai dokumen sikap yang bertujuan untuk menjelaskan sikap resmi suatu organisasi terhadap suatu isu tertentu. Jenis yang ketiga adalah exclusive summary atau dapat disebut dengan ringkasan eksklusif yang bertujuan untuk memberikan ringkasan itu secara umum kepada pembaca. Jenis yang keempat yaitu Policy Memo atau dapat disebut sebagai nota kebijakan yang bertujuan untuk memberikan masukan secara singkat kepada pihak tertentu. Jenis yang kelima adalah naskah audiensi yang bertujuan sebagai bahan presentasi ketika kita bertemu langsung dengan pengambilan keputusan, misalnya pada saat pendapat atau kunjungan kerja. Kunci keberhasilan ini dari semua jenis dokumentasi advokasi ini sebenarnya sama, yaitu dokumentasi yang penting adalah dokumentasi yang ringkas, berbasis data, jelas, dan berorientasi pada solusi. Jadi apapun jenis dokumen yang kita pilih untuk kegiatan advokasi, lalu empat prinsip tersebut harus selalu kita pegang teguh. Lalu sekarang kita akan masuk ke struktur penulisan police brief. Sekarang kita masuk di bagian yang paling penting, yaitu struktur penulisan police brief. Terdapat 8 bagian yang perlu disusun secara sistematis, ringkas, dan berorientasi pada solusi kebijakan. Bagian pertamanya itu adalah judul. Judul harus jelas, spesifik, dan mampu menarik perhatian pembaca sejak pandangan pertama. Hindari judul yang terlalu umum atau terlalu panjang. Bagian kedua adalah ringkasan.
Bagian ini berisi intisari isu, temuan utama, dan rekomendasi yang disampaikan dalam 3 sampai 5 kalimat saja. Ringkasan ini penting karena banyak pembaca yang hanya sempat membaca bagian ini saja. Bagian ketiga adalah latar belakang. Bagian ini berisi konteks isu, eh, dan data penting serta menjelaskan mengapa isu tersebut relevan dan layak mendapatkan perhatian. Bagian keempat adalah permasalahan yaitu uraian mengenai masalah utama yang ingin diselesaikan melalui rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan. Bagian kelima adalah analisis. Bagian ini berisi analisis mengenai akar masalah, fakta, data, serta dampak yang ditimbulkan apabila masalah tersebut tidak segera ditangani. Bagian keenam adalah alternatif solusi, yaitu beberapa opsi kebijakan atau solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Bagian ketujuh adalah rekomendasi, yaitu solusi terbaik yang dipilih dari beberapa alternatif yang ada, disusun secara spesifik dan dapat ditindaklanjuti secara nyata. Bagian kedelapan atau bagian terakhir adalah penutup, yaitu penegasan kembali mengenai urgensi masalah serta harapan mengenai tindak lanjut yang diinginkan. Ada beberapa tips penting yang perlu kita perhatikan ketika menulis kedelapan bagian tersebut. Yang pertama, menggunakan bahasa sederhana dan langsung ke inti permasalahan. Kedua, dukungan setiap pernyataan dengan data dan bukti yang dapat dipercaya. Ketiga, pahami audiens yang dituju, sehingga kita dapat fokus pada informasi yang benar-benar mereka butuhkan. Keempat, hindari penggunaan kata istilah teknisi dan penjelasan yang bertele-tele. Kelima, pastikan rekomendasi yang disampaikan bersifat realistis dan sesuai dengan kewenangan pihak yang akan dijalankan. Prinsip utama yang harus selalu kita ingat adalah polis brief yang baik harus singkat, berbasis data, jelas, dan fokus pada rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti. Mari kita perdalam sedikit dua bagian yang sering menjadi tantangan, yaitu latar belakang dan analisis masalah. Ketika menulis latar belakang, ada empat hal yang harus ditulis. Pertama, kondisi saat ini, yaitu menggambarkan situasi aktual dari lapangan tanpa dicampuri opini pribadi. Kedua, yaitu pernyataan objektif yang dapat diverifikasi kebenarannya. Ketiga, data yaitu angka, statistik, atau hasil survei yang memperkuat argumentasi kita. Keempat, urgensi yang perlu menjelaskan mengapa masalah ini penting untuk segera diatasi dan siapa saja pihak yang terdampak. Sebagai contoh sederhana, mari kita lihat kasus harga gabah yang turun saat panen raya. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa setiap musim panen raya, harga gabah yang di tingkat petani mengalami penurunan yang signifikan. Faktanya, petani menerima harga gabah yang berada di bawah biaya produksi yang telah mereka keluarkan. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 mencatat harga gabah turun 18% dibandingkan bulan sebelumnya. Pada periode panen raya di 10 provinsi sentra produksi urgensinya, jika diberikan pendapatan petani akan terus menurun, minat masyarakat untuk petani akan berkurang, dan pada akhirnya ketahanan pangan nasional akan terancam. Sedangkan untuk menganalisis masalah, ada empat unsur yang perlu kita gali secara mendalam. Pertama, penyebab utama yaitu mengidentifikasi faktor inti yang menjadi akar masalah. Bukan hanya gejala yang dampak di permukaan, kedua dampak yaitu menjelaskan konsekuensi yang akan timbul apabila masalah tidak segera ditangani, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, pihak yang terdampak yaitu menentukan individu, kelompok, atau pihak mana saja yang merasakan dampak secara langsung maupun tidak langsung. Keempat, bukti pendukung, yaitu menggunakan data, fakta, hasil penelitian, atau sumber terpercaya untuk memperkuat analisis yang kita susun. Terdapat beberapa teknisi analisis yang dapat digunakan untuk membantu kita menyusun analisis masalah. Misalnya diagram tulang ikan untuk mengurai penyebab masalah ke dalam beberapa kategori, pohon masalah untuk melihat hubungan sebab akibat secara sistematis, analisis kekuatan dan kelemahan yang bisa disebut analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh, serta analisis data untuk mengolah dan data kuantitatif maupun kualitatif agar dapat menemukan pola yang jelas. Selalu ingat, analisis yang mendalam adalah fondasi dari rekomendasi kebijakan yang kuat dan solusi yang berkelanjutan.
Menyusun alternatif kebijakan dan rekomendasi. Setelah menganalisis masalah secara mendalam, langkah berikutnya adalah menyusun alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan adalah beberapa pilihan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang telah kita analisis. Setiap alternatif tertentu memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum kita menentukan pilihan terbaik. Sebagai contoh, ketika masalahnya adalah harga gabah petani yang turun saat panen, kita dapat menyusun tiga alternatif kebijakan. Alternatif pertama yaitu pemerintah membeli gabah petani melalui lembaga penyangga pangan pada dasarnya tertentu. Alternatif kedua, membentuk koperasi petani untuk meningkatkan posisi tawar dan akses pasar. Alternatif ketiga yaitu mendorong tumbuhnya industri pengolahan gabah di daerah agar nilai tambah produk dapat meningkat. Setiap alternatif harus dibandingkan secara objektif dengan melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setelah dibandingkan, barulah kita memilih alternatif yang paling efektif, efisien, dan realistis untuk dilaksanakan. Dengan tetap mempertimbangkan data, analisis, serta dampak jangka panjang, ingatlah bahwa banyak pilihan bukan berarti semua harus dipilih. Pilihlah yang terbaik untuk hasil yang lebih berdampak. Setelah alternatif terbaik dipilih, langkah selanjutnya adalah menuliskan menjadi rekomendasi kebijakan yang final. Rekomendasi yang baik harus memenuhi 5 syarat berikut. Pertama, spesifik, artinya jelas, terarah, dan tidak menimbulkan banyak tafsir. Kedua, realistis, artinya masuk akal dengan mempertimbangkan sumber daya, waktu, dan kondisi yang ada. Ketiga, dapat dilaksanakan, artinya langkah yang disarankan benar-benar dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Keempat, sesuai kewenangan, artinya selaras dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pihak yang akan mengambil keputusan. Kelima, berbasis bukti, artinya didukung oleh data, fakta, dan analisis yang valid, serta dapat dipertanggungjawabkan. Contoh rekomendasi yang baik dapat kita lihat sebagai bentuk ada apa yang berikut. Pemerintah daerah perlu menetapkan harga dasar gabah yang sesuai dengan biaya produksi, serta memperkuat sistem penyerapan gabah melalui lembaga penyangga pangan di tingkat kecamatan untuk menjaga stabilitas harga saat panen raya. Perhatikan bahwa rekomendasi ini spesifik menyebutkan pihak yang bertanggung jawab dan dapat langsung ditindaklanjuti. Ingatlah selalu bahwa rekomendasi yang baik bukan hanya menjawab masalah, tetapi juga membuka jalan menuju solusi yang berkelanjutan. Kesalahan yang harus dihindari. Sebelum kita menutup bagian materi ini, mari kita bahas 5 kesalahan yang paling sering terjadi dalam penulisan policy brief agar kita dapat menghindarinya. Kesalahan pertama, dokumentasi ditulis terlalu panjang. Informasi yang bertele-tele membuat pembaca kehilangan fokus pada pesan utama. Sebagai contoh, ada policy brief yang ditulis lebih dari 10 halaman penuh dengan penjelasan yang sangat detail. Padahal seharusnya cukup 2 sampai 4 halaman saja. Kesalahan kedua, opini yang disampaikan tanpa data pendukung, argumen yang hanya berdasarkan pendapat pribadi tanpa didukung bukti yang valid akan mudah diragukan oleh pembaca. Kesalahan ketiga yaitu solusi yang ditawarkan tidak realistis, misalnya merekomendasikan pembangunan sebuah pabrik besar untuk mempertimbangkan anggaran dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Kesalahan keempat, penggunaan bahasa ilmiah yang berlebihan. Kalimat yang panjang dan penuh istilah akademik yang tidak perlu justru membuat dokumen sulit dipahami oleh membuat kebijakan yang bukan berasal dari kalangan akademisi. Kesalahan kelima, rekomendasi yang disampaikan tidak jelas. Misalnya hanya menuliskan kalimat seperti perlu diperbaiki sistem tanpa menjelaskan secara rinci apa yang harus diperbaiki, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana cara melaksanakannya. Untuk menghindari kelima kesalahan tersebut, ada 5 kebiasaan baik yang perlu kita terapkan. Fokus pada pesan utama dan ditulis secara ringkas. Gunakan data dan fakta yang terpercaya. Pastikan solusi yang ditawarkan realistis dan relevan dengan kondisi di lapangan. Gunakan bahasa yang sederhana dan lugas, serta diberikan rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Ingat selalu, policy brief yang baik bukan hanya untuk dibaca, tetapi harus benar-benar digunakan untuk mengambil keputusan. Itulah tujuan akhir dari setiap dokumentasi advokasi yang kita susun. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan bagian pertama dari video ini, yaitu penjelasan materi tentang policy brief.
dan dokumentasi advokasi agribisnis. Selanjutnya, pada 30 menit berikutnya kita akan membahas dua studi kasus hanya di bidang pertanian agar pemahaman kita semakin lengkap. Yang pertama itu ada pengantar studi kasus. Kita telah sampai pada bagian video pembelajaran ini. Pada bagian kita akan membahas dua studi kasus nyata di bidang pertanian. Yang keduanya berkaitan dengan masalah harga hasil panen turun ketika produksi sedang melimpah. Studi kasus pertama adalah mengenai harga gabah yang turun pada saat panen raya, dan studi kasus kedua adalah mengenai strategi menjaga stabilitas menjaga stabilitas pasokan cabai saat panen raya. Kedua studi kasus ini dipilih karena keduanya menggambarkan pola masalah yang sering terjadi di sektor pertanian, yaitu ketika hasil panen melimpah, harga justru anjlok dan petani menjadi pihak yang paling dirugikan. Melalui pembahasan kedua pada studi kasus ini, kita akan melihat secara langsung bagaimana kerangka penulisan policy brief yang telah kita pelajari pada bagian pertama, yaitu uh, pada yang pertama benar-benar diterapkan untuk menganalisis masalah nyata dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret. Mari kita mulai dengan studi kasus yang pertama. Studi kasus pertama yaitu harga cabai turun saat panen raya. Studi kasus pertama yang akan kita bahas adalah mengenai harga gabah yang turun saat panen raya. Kasus ini sangat relevan karena hampir setiap tahun terjadi di berbagai daerah penghasil padi di negeri kita. Mari kita mulai dari latar belakang masalah. Setiap kali musim panen raya tiba, jumlah gabah yang dihasilkan oleh petani meningkat secara signifikan dalam waktu yang hampir bersamaan di banyak daerah. Peningkatan pasokan yang terjadi secara tiba-tiba ini tidak hanya diimbangi dengan kemampuan pasar untuk menyerapnya, hingga harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan yang cukup tajam. Berdasarkan data, harga gabah pada periode pasca panen tercatat turun sekitar 18% dibandingkan bulan sebelumnya. Di seluruh provinsi yang menjadi sentra produksi padi, penurunan ini menjadi banyak petani menerima harga gabah yang berada di bawah biaya produksi yang telah mereka keluarkan. Mulai dari biaya bibit, pupuk, tenaga kerja, hingga biaya pengairan. Sekarang mari kita masuk ke bagian permasalahan utama. Permasalahan utama adalah kasus ini dapat dirumuskan menjadi 3 poin. Pertama, pasokan gabah melimpah saat panen raya. Namun daya serap pasar terbatas. Kedua, kapasitas penyimpanan dan fasilitas pasca panen di banyak daerah masih rendah. Hingga petani tidak memiliki pilihan lain selain menjual hasil panen meskipun harga sedang rendah. Ketiga, ketergantungan pada penjualan gabah dalam bentuk segar menyebabkan fluktuasi harga yang tajam setiap musim panen. Selanjutnya, mari kita lakukan analisis masalah menggunakan kerangka yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu penyebab utama, dampak, pihak terdampak, dan bukti pendukung. Penyebab utama dari masalah ini adalah produksi gabah yang meningkat drastis sekitar 30-40% pada saat masa panen puncak, sementara kapasitas penyimpanan yang dimiliki petani maupun daerah tidak merata dan pada umumnya masih sangat terbatas. Selain itu, minimnya fasilitas pengolahan pasca panen menyebabkan gabah yang telah dipanen cepat mengalami penurunan kualitas apabila tidak segera dijual atau diolah. Yang pertama, menggunakan bahasa sederhana dan langsung ke inti permasalahan. Kedua, dukungan setiap pernyataan dengan data dan bukti yang dapat dipercaya. Ketiga, pahami audiens yang dituju, sehingga kita dapat fokus pada informasi yang benar-benar mereka butuhkan. Keempat, hindari penggunaan kata istilah teknisi dan penjelasan yang bertele-tele. Kelima, pastikan rekomendasi yang disampaikan bersifat realistis dan sesuai dengan kewenangan pihak yang akan dijalankan. Prinsip utama yang harus selalu kita ingat adalah policy brief yang baik harus singkat, berbasis data, jelas, dan fokus pada rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti. Mari kita perdalam sedikit dua bagian yang sering menjadi tantangan, yaitu latar belakang dan analisis masalah. Ketika menulis latar belakang, ada 4 hal yang harus ditulis. Pertama, kondisi saat ini, yaitu menggambarkan situasi aktual dari lapangan tanpa dicampuri opini pribadi. Kedua, yaitu pernyataan objektif yang dapat diverifikasi kebenarannya. Ketiga, data yaitu angka, statistik, atau hasil survei yang memperkuat argumentasi kita. Keempat, urgensi yang perlu menjelaskan mengapa masalah ini penting untuk segera diatasi dan siapa saja pihak yang terdampak.
Sebagai contoh sederhana, mari kita lihat kasus harga gabah yang turun saat panen raya. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa setiap musim panen raya, harga gabah yang di tingkat petani mengalami penurunan yang signifikan. Faktanya, petani menerima harga gabah yang berada di bawah biaya produksi yang telah mereka keluarkan. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 mencatat harga gabah turun 18% dibandingkan bulan sebelumnya. Pada periode panen raya di 10 provinsi sentra produksi urgensinya, jika diberikan pendapatan petani akan terus menurun, minat masyarakat untuk petani akan berkurang, dan pada akhirnya ketahanan pangan nasional akan terancam. Sedangkan untuk menganalisis masalah, ada 4 unsur yang perlu kita gali secara mendalam. Pertama, penyebab utama yaitu mengidentifikasi faktor inti yang menjadi akar masalah. Bukan hanya gejala yang dampak di permukaan, kedua dampak yaitu menjelaskan konsekuensi yang akan timbul apabila masalah tidak segera ditangani, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, pihak yang terdampak yaitu menentukan individu, kelompok, atau pihak mana saja yang merasakan dampak secara langsung maupun tidak langsung. Keempat, bukti pendukung, yaitu menggunakan data, fakta, hasil penelitian, atau sumber terpercaya untuk memperkuat analisis yang kita susun. Terdapat beberapa teknisi analisis yang dapat digunakan untuk membantu kita menyusun analisis masalah. Misalnya, diagram tulang ikan untuk mengurai penyebab masalah ke dalam beberapa kategori, pohon masalah untuk melihat hubungan sebab akibat secara sistematis, analisis kekuatan dan kelemahan yang bisa disebut analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh, serta analisis data untuk mengolah dan data kuantitatif maupun kualitatif agar dapat menemukan pola yang jelas. Selalu ingat, analisis yang mendalam adalah fondasi dari rekomendasi kebijakan yang kuat dan solusi yang berkelanjutan. Menyusun alternatif kebijakan dan rekomendasi. Setelah menganalisis masalah secara mendalam, langkah berikutnya adalah menyusun alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan adalah beberapa pilihan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang telah kita analisis. Setiap alternatif tertentu memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum kita menentukan pilihan terbaik. Sebagai contoh, ketika masalahnya adalah harga gabah petani yang turun saat panen, kita dapat menyusun 3 alternatif kebijakan. Alternatif pertama yaitu pemerintah membeli gabah petani melalui lembaga penyangga pangan pada dasarnya tertentu. Alternatif kedua, membentuk koperasi petani untuk meningkatkan posisi tawar dan akses pasar. Alternatif ketiga yaitu mendorong tumbuhnya industri pengolahan gabah di daerah agar nilai tambah produk dapat meningkat. Setiap alternatif harus dibandingkan secara objektif dengan melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setelah dibandingkan, barulah kita memilih alternatif yang paling efektif, efisien, dan realistis untuk dilaksanakan. Dengan tetap mempertimbangkan data, analisis, serta dampak jangka panjang, ingatlah bahwa banyak pilihan bukan berarti semua harus dipilih. Pilihlah yang terbaik untuk hasil yang lebih berdampak. Setelah alternatif terbaik dipilih, langkah selanjutnya adalah menuliskan menjadi rekomendasi kebijakan yang final. Rekomendasi yang baik harus memenuhi 5 syarat berikut. Pertama, spesifik, artinya jelas, terarah, dan tidak menimbulkan banyak tafsir. Kedua, realistis, artinya masuk akal dengan mempertimbangkan sumber daya, waktu, dan kondisi yang ada. Ketiga, dapat dilaksanakan, artinya langkah yang disarankan benar-benar dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Keempat, sesuai kewenangan, artinya selaras dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pihak yang akan mengambil keputusan. Kelima, berbasis bukti, artinya didukung oleh data, fakta, dan analisis yang valid, serta dapat dipertanggungjawabkan. Contoh rekomendasi yang baik dapat kita lihat sebagai bentuk ada apa yang berikut. Pemerintah daerah perlu menetapkan harga dasar gabah yang sesuai dengan biaya produksi, serta memperkuat sistem penyerapan gabah melalui lembaga penyangga pangan di tingkat kecamatan untuk menjaga stabilitas harga saat panen raya. Perhatikan bahwa rekomendasi ini spesifik, menyebutkan pihak yang bertanggung jawab dan dapat langsung ditindaklanjuti. Ingatlah selalu bahwa rekomendasi yang baik bukan hanya menjawab masalah, tetapi juga membuka jalan menuju solusi yang berkelanjutan. Kesalahan yang harus dihindari,
Sebelum kita menutup bagian materi ini, mari kita bahas 5 kesalahan yang paling sering terjadi dalam penulisan policy brief agar kita dapat menghindarinya. Kesalahan pertama, dokumentasi ditulis terlalu panjang. Informasi yang bertele-tele membuat pembaca kehilangan fokus pada pesan utama. Sebagai contoh, ada policy brief yang ditulis lebih dari 10 halaman penuh dengan penjelasan yang sangat detail. Padahal seharusnya cukup 2 sampai 4 halaman saja. Kesalahan kedua, opini disampaikan tanpa data pendukung, argumen yang hanya berdasarkan pendapat pribadi tanpa didukung bukti yang valid akan mudah diragukan oleh pembaca. Kesalahan ketiga yaitu solusi yang ditawarkan tidak realistis, misalnya merekomendasikan pembangunan sebuah pabrik besar untuk mempertimbangkan anggaran dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Kesalahan keempat, penggunaan bahasa ilmiah yang berlebihan. Kalimat yang panjang dan penuh istilah akademik yang tidak perlu justru membuat dokumen sulit dipahami oleh membuat kebijakan yang bukan berasal dari kalangan akademisi. Kesalahan kelima, rekomendasi yang disampaikan tidak jelas. Misalnya hanya menuliskan kalimat seperti perlu diperbaiki sistem tanpa menjelaskan secara rinci apa yang harus diperbaiki, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana cara melaksanakannya. Untuk menghindari kelima kesalahan tersebut, ada 5 kebiasaan baik yang perlu kita terapkan. Fokus pada pesan utama dan ditulis secara ringkas, gunakan data dan fakta yang terpercaya, pastikan solusi yang ditawarkan realistis dan relevan dengan kondisi di lapangan. Gunakan bahasa yang sederhana dan lugas, serta diberikan rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Ingat selalu, police brief yang baik bukan hanya untuk dibaca, tetapi harus benar-benar digunakan untuk mengambil keputusan. Itulah tujuan akhir dari setiap dokumentasi advokasi yang kita susun. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan bagian pertama dari video ini, yaitu penjelasan materi tentang policy brief dan dokumentasi advokasi agribisnis. Selanjutnya, pada 30 menit berikutnya kita akan membahas 2 studi kasus hanya di bidang pertanian agar pemahaman kita semakin lengkap. Yang pertama itu ada pengantar studi kasus. Kita telah sampai pada bagian video pembelajaran ini. Pada bagian kita akan membahas 2 studi kasus nyata di bidang pertanian. Yang keduanya berkaitan dengan masalah harga hasil panen turun ketika produksi sedang melimpah. Studi kasus pertama adalah mengenai harga gabah yang turun pada saat panen raya, dan studi kasus kedua adalah mengenai strategi menjaga stabilitas pasokan cabai saat panen raya. Kedua studi kasus ini dipilih karena keduanya menggambarkan pola masalah yang sering terjadi di sektor pertanian, yaitu ketika hasil panen melimpah, harga justru anjlok dan petani menjadi pihak yang paling dirugikan. Melalui pembahasan kedua pada studi kasus ini, kita akan melihat secara langsung bagaimana kerangka penulisan policy brief yang telah kita pelajari pada bagian pertama, yaitu uh, pada yang pertama benar-benar diterapkan untuk menganalisis masalah nyata dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret. Mari kita mulai dengan studi kasus yang pertama. Studi kasus pertama yaitu harga cabai turun saat panen raya. Studi kasus pertama yang akan kita bahas adalah mengenai harga gabah yang turun saat panen raya. Kasus ini sangat relevan karena hampir setiap tahun terjadi di berbagai daerah penghasil padi di negeri kita. Mari kita mulai dari latar belakang masalah. Setiap kali musim panen raya tiba, jumlah gabah yang dihasilkan oleh petani meningkat secara signifikan dalam waktu yang hampir bersamaan di banyak daerah. Peningkatan pasokan yang terjadi secara tiba-tiba ini tidak hanya diimbangi dengan kemampuan pasar untuk menyerapnya, hingga harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan yang cukup tajam. Berdasarkan data, harga gabah pada periode pasca panen tercatat turun sekitar 18% dibandingkan bulan sebelumnya. Di seluruh provinsi yang menjadi sentra produksi padi, penurunan ini menjadi banyak petani menerima harga gabah yang berada di bawah biaya produksi yang telah mereka keluarkan. Mulai dari biaya bibit, pupuk, tenaga kerja, hingga biaya pengairan. Sekarang mari kita masuk ke bagian permasalahan utama. Permasalahan utama adalah kasus ini dapat dirumuskan menjadi 3 poin. Pertama, pasokan gabah melimpah saat panen raya. Namun daya serap pasar terbatas. Kedua, kapasitas penyimpanan dan fasilitas pasca panen di banyak daerah masih rendah.
hingga petani tidak memiliki pilihan lain selain menjual hasil panen meskipun harga sedang rendah. Ketiga, ketergantungan pada penjualan gabah dalam bentuk segar menyebabkan fluktuasi harga yang tajam setiap musim panen. Selanjutnya, mari kita lakukan analisis masalah menggunakan kerangka yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu penyebab utama, dampak, pihak terdampak, dan bukti pendukung. Penyebab utama dari masalah ini adalah produksi gabah yang meningkat drastis sekitar 30-40% pada saat masa panen puncak, sementara kapasitas penyimpanan yang dimiliki petani maupun daerah tidak merata dan pada umumnya masih sangat terbatas. Selain itu, minimnya fasilitas pengolahan pasca panen menyebabkan gabah yang telah dipanen cepat mengalami penurunan kualitas apabila tidak segera dijual atau diolah. Yang pertama, menggunakan bahasa sederhana dan langsung ke inti permasalahan. Kedua, dukungan setiap pernyataan dengan data dan bukti yang dapat dipercaya. Ketiga, pahami audiens yang dituju, sehingga kita dapat fokus pada informasi yang benar-benar mereka butuhkan. Keempat, hindari penggunaan kata istilah teknisi dan penjelasan yang bertele-tele. Kelima, pastikan rekomendasi yang disampaikan bersifat realistis dan sesuai dengan kewenangan pihak yang akan dijalankan. Prinsip utama yang harus selalu kita ingat adalah case brief yang baik harus singkat, berbasis data, jelas, dan fokus pada rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti. Mari kita perdalam sedikit dua bagian yang sering menjadi tantangan, yaitu latar belakang dan analisis masalah. Ketika menulis latar belakang, ada empat hal yang harus ditulis. Pertama, kondisi saat ini, yaitu menggambarkan situasi aktual dari lapangan tanpa dicampuri opini pribadi. Kedua, yaitu pernyataan objektif yang dapat diverifikasi kebenarannya. Ketiga, data yaitu angka, statistik, atau hasil survei yang memperkuat argumentasi kita. Keempat, urgensi yang perlu menjelaskan mengapa masalah ini penting untuk segera diatasi dan siapa saja pihak yang terdampak. Sebagai contoh sederhana, mari kita lihat kasus harga gabah yang turun saat panen raya. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa setiap musim panen raya, harga gabah yang di tingkat petani mengalami penurunan yang signifikan. Faktanya, petani menerima harga gabah yang berada di bawah biaya produksi yang telah mereka keluarkan. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 mencatat harga gabah turun 18% dibandingkan bulan sebelumnya. Pada periode panen raya di 10 provinsi sentra produksi urgensinya, jika diberikan pendapatan petani akan terus menurun, minat masyarakat untuk petani akan berkurang, dan pada akhirnya ketahanan pangan nasional akan terancam. Sedangkan untuk menganalisis masalah, ada empat unsur yang perlu kita gali secara mendalam. Pertama, penyebab utama yaitu mengidentifikasi faktor inti yang menjadi akar masalah. Bukan hanya gejala yang dampak di permukaan, kedua dampak yaitu menjelaskan konsekuensi yang akan timbul apabila masalah tidak segera ditangani, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, pihak yang terdampak yaitu menentukan individu, kelompok, atau pihak mana saja yang merasakan dampak secara langsung maupun tidak langsung. Keempat, bukti pendukung, yaitu menggunakan data, fakta, hasil penelitian, atau sumber terpercaya untuk memperkuat analisis yang kita susun. Terdapat beberapa teknisi analisis yang dapat digunakan untuk membantu kita menyusun analisis masalah. Misalnya diagram tulang ikan untuk mengurai penyebab masalah ke dalam beberapa kategori, pohon masalah untuk melihat hubungan sebab akibat secara sistematis, analisis kekuatan dan kelemahan yang bisa disebut analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh serta analisis data untuk mengolah dan data kuantitatif maupun kualitatif agar dapat menemukan pola yang jelas. Selalu ingat, analisis yang mendalam adalah fondasi dari rekomendasi kebijakan yang kuat dan solusi yang berkelanjutan. Menyusun alternatif kebijakan dan rekomendasi, setelah menganalisis masalah secara mendalam, langkah berikutnya adalah menyusun alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan adalah beberapa pilihan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang telah kita analisis. Setiap alternatif tertentu memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum kita menentukan pilihan terbaik. Sebagai contoh, ketika masalahnya adalah harga gabah petani yang turun saat panen,
Kita dapat menyusun tiga alternatif kebijakan. Alternatif pertama yaitu pemerintah membeli gabah petani melalui lembaga penyangga pangan pada dasarnya tertentu. Alternatif kedua, membentuk koperasi petani untuk meningkatkan posisi tawar dan akses pasar. Alternatif ketiga yaitu mendorong tumbuhnya industri pengolahan gabah di daerah agar nilai tambah produk dapat meningkat. Setiap alternatif harus dibandingkan secara objektif dengan melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setelah dibandingkan, barulah kita memilih alternatif yang paling efektif, efisien, dan realistis untuk dilaksanakan. Dengan tetap mempertimbangkan data, analisis, serta dampak jangka panjang, ingatlah bahwa banyak pilihan bukan berarti semua harus dipilih. Pilihlah yang terbaik untuk hasil yang lebih berdampak. Setelah alternatif terbaik dipilih, langkah selanjutnya adalah menuliskan menjadi rekomendasi kebijakan yang final. Rekomendasi yang baik harus memenuhi 5 syarat berikut. Pertama, spesifik, artinya jelas, terarah, dan tidak menimbulkan banyak tafsir. Kedua, realistis, artinya masuk akal dengan mempertimbangkan sumber daya, waktu, dan kondisi yang ada. Ketiga, dapat dilaksanakan, artinya langkah yang disarankan benar-benar dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Keempat, sesuai kewenangan, artinya selaras dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pihak yang akan mengambil keputusan. Kelima, berbasis bukti, artinya didukung oleh data, fakta, dan analisis yang valid, serta dapat dipertanggungjawabkan. Contoh rekomendasi yang baik dapat kita lihat sebagai bentuk ada apa yang berikut. Pemerintah daerah perlu menetapkan harga dasar gabah yang sesuai dengan biaya produksi, serta memperkuat sistem penyerapan gabah melalui lembaga penyangga pangan di tingkat kecamatan untuk menjaga stabilitas harga saat panen raya. Perhatikan bahwa rekomendasi ini spesifik menyebutkan pihak yang bertanggung jawab dan dapat langsung ditindaklanjuti. Ingatlah selalu bahwa rekomendasi yang baik bukan hanya menjawab masalah, tetapi juga membuka jalan menuju solusi yang berkelanjutan. Kesalahan yang harus dihindari. Sebelum kita menutup bagian materi ini, mari kita bahas 5 kesalahan yang paling sering terjadi dalam penulisan policy brief agar kita dapat menghindarinya. Kesalahan pertama, dokumentasi ditulis terlalu panjang. Informasi yang bertele-tele membuat pembaca kehilangan fokus pada pesan utama. Sebagai contoh, ada policy brief yang ditulis lebih dari 10 halaman penuh dengan penjelasan yang sangat detail. Padahal seharusnya cukup 2 sampai 4 halaman saja. Kesalahan kedua, opini yang disampaikan tanpa data pendukung, argumen yang hanya berdasarkan pendapat pribadi tanpa didukung bukti yang valid akan mudah diragukan oleh pembaca. Kesalahan ketiga yaitu solusi yang ditawarkan tidak realistis, misalnya merekomendasikan pembangunan sebuah pabrik besar untuk mempertimbangkan anggaran dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Kesalahan keempat, penggunaan bahasa ilmiah yang berlebihan. Kalimat yang panjang dan penuh istilah akademik yang tidak perlu justru membuat dokumen sulit dipahami oleh membuat kebijakan yang bukan berasal dari kalangan akademisi. Kesalahan kelima, rekomendasi yang disampaikan tidak jelas. Misalnya hanya menuliskan kalimat seperti perlu diperbaiki sistem tanpa menjelaskan secara rinci apa yang harus diperbaiki, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana cara melaksanakannya. Untuk menghindari kelima kesalahan tersebut, ada 5 kebiasaan baik yang perlu kita terapkan. Fokus pada pesan utama dan ditulis secara ringkas, gunakan data dan fakta yang terpercaya, pastikan solusi yang ditawarkan realistis dan relevan dengan kondisi di lapangan. Gunakan bahasa yang sederhana dan lugas, serta diberikan rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Ingat selalu, policy brief yang baik bukan hanya untuk dibaca, tetapi harus benar-benar digunakan untuk mengambil keputusan. Itulah tujuan akhir dari setiap dokumentasi advokasi yang kita susun. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan bagian pertama dari video ini, yaitu penjelasan materi tentang policy brief dan dokumentasi advokasi agribisnis. Selanjutnya, pada 30 menit berikutnya kita akan membahas 2 studi kasus hanya di bidang pertanian agar pemahaman kita semakin lengkap. Yang pertama itu ada pengantar studi kasus. Kita telah sampai pada bagian video pembelajaran ini. Pada bagian kita akan membahas 2 studi kasus nyata di bidang pertanian. Yang keduanya berkaitan
dengan masalah harga hasil panen turun ketika produksi sedang melimpah. Studi kasus pertama adalah mengenai harga gabah yang turun pada saat panen raya, dan studi kasus kedua adalah mengenai strategi menjaga stabilitas pasokan cabai saat panen raya. Kedua studi kasus ini dipilih karena keduanya menggambarkan pola masalah yang sering terjadi di sektor pertanian, yaitu ketika hasil panen melimpah, harga justru anjlok dan petani menjadi pihak yang paling dirugikan. Melalui pembahasan kedua pada studi kasus ini, kita akan melihat secara langsung bagaimana kerangka penulisan police brief yang telah kita pelajari pada bagian pertama, yaitu uh, pada yang pertama benar-benar diterapkan untuk menganalisis masalah nyata dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret. Mari kita mulai dengan studi kasus yang pertama. Studi kasus pertama yaitu harga cabai turun saat panen raya. Studi kasus pertama yang akan kita bahas adalah mengenai harga gabah yang turun saat panen raya. Kasus ini sangat relevan karena hampir setiap tahun terjadi di berbagai daerah penghasil padi di negeri kita. Mari kita mulai dari latar belakang masalah. Setiap kali musim panen raya tiba, jumlah gabah yang dihasilkan oleh petani meningkat secara signifikan dalam waktu yang hampir bersamaan di banyak daerah. Peningkatan pasokan yang terjadi secara tiba-tiba ini tidak hanya diimbangi dengan kemampuan pasar untuk menyerapnya, hingga harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan yang cukup tajam. Berdasarkan data, harga gabah pada periode pasca panen tercatat turun sekitar 18% dibandingkan bulan sebelumnya. Di seluruh provinsi yang menjadi sentra produksi padi, penurunan ini menjadi banyak petani menerima harga gabah yang berada di bawah biaya produksi yang telah mereka keluarkan, mulai dari biaya bibit, pupuk, tenaga kerja hingga biaya pengairan. Sekarang mari kita masuk ke bagian permasalahan utama. Permasalahan utama adalah kasus ini dapat dirumuskan menjadi 3 poin. Pertama, pasokan gabah melimpah saat panen raya. Namun daya serap pasar terbatas. Kedua, kapasitas penyimpanan dan fasilitas pasca panen di banyak daerah masih rendah. Hingga petani tidak memiliki pilihan lain selain menjual hasil panen meskipun harga sedang rendah. Ketiga, ketergantungan pada penjualan gabah dalam bentuk segar menyebabkan fluktuasi harga yang tajam setiap musim panen. Selanjutnya, mari kita lakukan analisis masalah menggunakan kerangka yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu penyebab utama, dampak, pihak terdampak, dan bukti pendukung. Penyebab utama dari masalah ini adalah produksi gabah yang meningkat drastis sekitar 30-40% pada saat masa panen puncak, sementara kapasitas penyimpanan yang dimiliki petani maupun daerah tidak merata dan pada umumnya masih sangat terbatas. Selain itu, minimnya fasilitas pengolahan pasca panen menyebabkan gabah yang telah dipanen cepat mengalami penurunan kualitas apabila tidak segera dijual atau diolah. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan bagian pertama dari video ini, yaitu penjelasan materi tentang policy brief dan dokumentasi advokasi agribisnis. Selanjutnya, pada 30 menit berikutnya kita akan membahas dua studi kasus hanya di bidang pertanian agar pemahaman kita semakin lengkap. Yang pertama itu ada pengantar studi kasus. Kita telah sampai pada bagian video pembelajaran ini. Pada bagian kita akan membahas dua studi kasus nyata di bidang pertanian. Yang keduanya berkaitan dengan masalah harga hasil panen turun ketika produksi sedang melimpah. Studi kasus pertama adalah mengenai harga gabah yang turun pada saat panen raya, dan studi kasus kedua adalah mengenai strategi stabilitas menjaga stabilitas pasokan cabai saat panen raya. Kedua studi kasus ini dipilih karena keduanya menggambarkan pola masalah yang sering terjadi di sektor pertanian, yaitu ketika hasil panen melimpah, harga justru anjlok dan petani menjadi pihak yang paling dirugikan. Melalui pembahasan kedua pada studi kasus ini, kita akan melihat secara langsung bagaimana kerangka penulisan police brief yang telah kita pelajari pada bagian pertama, yaitu uh, pada yang pertama benar-benar diterapkan untuk menganalisis masalah nyata dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret. Mari kita mulai dengan studi kasus yang pertama. Studi kasus pertama yaitu harga cabai turun saat panen raya. Studi kasus pertama yang akan kita bahas adalah mengenai harga gabah yang turun saat panen raya. Kasus ini sangat relevan karena hampir setiap tahun terjadi di berbagai daerah penghasil padi di negeri kita.
Mari kita mulai dari latar belakang masalah. Setiap kali musim panen raya tiba, jumlah gabah yang dihasilkan oleh petani meningkat secara signifikan dalam waktu yang hampir bersamaan di banyak daerah. Peningkatan pasokan yang terjadi secara tiba-tiba ini tidak hanya diimbangi dengan kemampuan pasar untuk menyerapnya, hingga harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan yang cukup tajam. Berdasarkan data, harga gabah pada periode pasca panen tercatat turun sekitar 18% dibandingkan bulan sebelumnya. Di seluruh provinsi yang menjadi sentra produksi padi, penurunan ini menjadi banyak petani menerima harga gabah yang berada di bawah biaya produksi yang telah mereka keluarkan. Mulai dari biaya bibit, pupuk, tenaga kerja, hingga biaya pengairan. Sekarang mari kita masuk ke bagian permasalahan utama. Permasalahan utama adalah kasus ini dapat dirumuskan menjadi 3 poin. Pertama, pasokan gabah melimpah saat panen raya. Namun daya serap pasar terbatas. Kedua, kapasitas penyimpanan dan fasilitas pasca panen di banyak daerah masih rendah. Hingga petani tidak memiliki pilihan lain secara selain menjual hasil panen meskipun harga sedang rendah. Ketiga, ketergantungan pada penjualan gabah dalam bentuk segar menyebabkan fluktuasi harga yang tajam setiap musim panen. Selanjutnya, mari kita lakukan analisis masalah menggunakan kerangka yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu penyebab utama, dampak, pihak terdampak, dan bukti pendukung. Penyebab utama dari masalah ini adalah produksi gabah yang meningkat drastis sekitar 30-40% pada saat masa panen puncak, sementara kapasitas penyimpanan yang dimiliki petani maupun daerah tidak merata dan pada umumnya masih sangat terbatas. Selain itu, minimnya fasilitas pengolahan pasca panen menyebabkan gabah yang telah dipanen cepat mengalami penurunan kualitas apabila tidak segera dijual atau diolah. Dampak yang ditimbulkan dari masalah ini sangat nyata. Dalam jangka pendek, pendapatan petani menurun drastis pada saat musim panen. Padahal seharusnya musim panen menjadi saat penting. Petani menikmati hasil kerja keras mereka selama berbulan-bulan. Dalam jangka panjang, apabila kondisi ini terus berulang setiap tahun, minat generasi muda untuk melanjutkan usaha tani orang tua mereka akan semakin berkurang dan pada akhirnya dapat mengancam ketahanan pangan nasional kita. Pihak yang paling berdampak dari masalah ini tentu saja adalah petani gabah itu sendiri, terutama pada petani kecil dengan lahan yang terbatas dengan modal yang minim. Selain itu, perdagangan mengumpulkan di tingkat desa dan konsumen yang bergantung pada stabilitas harga pasar di pasaran juga turut merasakan dampaknya meskipun secara tidak langsung. Bukti pendukung untuk analisis ini dapat kita ambil dari data resmi Badan Pusat Statistik yang mencatat penurunan harga gabah pada periode panen raya, serta laporan lapangan dari berbagai daerah sentra produksi padi yang secara konsisten menunjukkan pola berupa setiap hari tahunnya. Sekarang mari kita masuk ke bagian alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah ini. Terdapat 3 alternatif kebijakan yang telah kita singgung sebelumnya dan sekarang kita akan membahas lebih mendalam. Alternatif pertama yaitu pemerintah membeli gabah petani melalui lembaga penyangga pada harga dasar tertentu. Kelebihan dari alternatif ini adalah dapat menstabilkan harga gabah secara cepat, melindungi petani dari kerugian dalam jangka pendek, serta memanfaatkan kapasitas dan jaringan yang sudah dimiliki oleh lembaga penyangga pangan. Namun alternatif ini juga memiliki kekurangan yaitu membutuhkan anggaran yang besar, beresiko menimbulkan penumpukan stok dan tidak menyentuh akar masalah struktural dari pasar gabah. Alternatif kedua membentuk koperasi petani untuk meningkatkan posisi tawar-menawar antar aksi pasar. Kelebihan dan alternatif ini adalah dapat memperkuat kemandirian petani, meningkatkan posisi tawar mereka di hadapan pembeli, serta memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan. Kurangnya alternatif ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membangun kapasitas koperasi, sementara kemampuan manajemen petani di berbagai daerah masih sangat beragam dan memerlukan pendampingan yang insentif. Alternatif ketiga yaitu mendorong tumbuhnya industri pengolahan gabah di daerah agar nilai tambah produk dapat meningkat. Kelebihannya nilai tambah produk meningkat, membuka lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan petani pada penjualan gabah dalam bentuk mentah. Kekurangannya, alternatif ini membutuhkan investasi awal yang tinggi, kesiapan infrastruktur yang memadai dan dampaknya terhadap harga tidak dapat dirasakan secara langsung dapat dalam waktu singkat.
Setelah membandingkan ketiga alternatif tersebut secara objektif, kita perlu memahami alternatif yang paling efektif, efisien, dan realistis. Dengan tetap mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan petani, dalam kasus ini kombinasi antara alternatif pertama sebagai solusi jangka pendek dan alternatif kedua sebagai solusi jangka menengah dapat dipilih menjadi pilihan yang seimbang. Maka rekomendasi kebijakan yang dapat kita rumuskan adalah sebagai berikut. Pemerintah daerah selalu perlu menetapkan harga dasar gabah sesuai dengan biaya produk petani, serta memperkuat sistem penyerapan gabah yang melalui lembaga penyangga pangan hingga ke tingkat kecamatan guna menjaga stabilitas harga pada panen raya. Rekomendasi ini bersifat spesifik karena menyebutkan pihak yang bertanggung jawab realistis karena sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan dapat ditindaklanjuti karena mekanisme penyerapan melalui lembaga penyangga pangan sudah tersedia. Demikianlah pembahasan studi kasus pertama mengenai harga gabah yang turun saat panen raya. Kita akan melihat bagaimana keadaan police brief, mulai dari latar belakang permasalahan, analisis alternatif kebijakan, hingga rekomendasi dapat diterapkan secara runtutan untuk menyelesaikan masalah nyata di lapangan. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus kedua yaitu stabilitas pasokan cabai saat panen raya. Sekarang mari kita lanjutkan ke studi kasus kedua yaitu mengenai strategi menjaga stabilitas pasokan cabai saat panen raya. Studi kasus ini akan membahas sekaligus sebagai contoh policy brief yang utuh, lengkap dan keseluruhan 8 bagian yang telah kita pelajari sebelumnya. Judul dari Police Brief ini adalah strategi menjaga stabilitas pasokan cabai saat panen raya dengan subjudul meningkatkan nilai jual petani dan ketersediaan cabai di pasar konsumen. Perhatikan bahwa judul ini sudah cukup spesifik karena menyebutkan komoditas yang dibahas yaitu cabai serta tujuan yang ingin dicapai yaitu menjaga stabilitas pasokan. Ringkasannya dapat kita sampaikan seperti berikut: saat panen raya tiba, pasokan cabai meningkat tajam sehingga harga di tingkat petani cenderung turun dan banyak cabai yang tidak terserap oleh pasar. Polis Brief ini menyajikan analisis penyebab masalah serta merekomendasikan strategi untuk menjaga stabilitasi pasokan dan nilai jual cabai melalui penguatan rantai pasok dan pengolahan hasil panen. Selanjutnya pada bagian permasalahan menjelaskan 3 poin utama. Pertama, pasokan cabai melimpah pada saat panen raya, namun daya serap pasar tersebut. Lalu kita masuk yang kedua yaitu kapasitas penyimpanan dan fasilitas pasca panen harga rendah dan tidak merata antar wilayah. Ketiga, ketergantungan pada penjualan cabai dalam bentuk segar menyebabkan fluktuasi harga yang tajam. Perhatikan bahwa pola permasalahan pada kasus cabai ini sebenarnya sangat mirip dengan pola permasalahan pada kasus gabah yang telah kita bahas sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kelebihan pasokan saat panen raya merupakan pola yang berulang dibagikan komoditas pertanian hingga kerangka analisis yang sama dapat kita terapkan pada komoditas lain seperti sawit, jagung, maupun kopi. Pada bagian analisis terdapat empat temuan penting. Pertama, produksi cabai meningkat sekitar 30 sampai 40% saat panen puncak berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023. Kedua, kapasitas penyimpanan dingin masih sangat terbatas dan tidak merata dibagikan wilayah sentral produksi. Ketiga, minimnya fasilitas pengolahan menyebabkan cabai dapat mengalami kerusakan apabila tidak segera dijual atau diolah lebih lanjut. Keempat, dampak dari kondisi ini adalah mendapatkan petani menurun, terjadi pemborosan hasil panen karena banyak cabai yang membusuk, serta harga menjadi tidak stabil di tingkat konsumen. Setelah analisis dilakukan, bagian selanjutnya adalah solusi. Terdapat 4 solusi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, penguatan fasilitas pasca panen dan penyimpanan dingin diserta produksi. Kedua, pengembangan unit pengolahan cabai, misalnya menjadi cabai kering, bubuk cabai, atau saus cabai sehingga nilai tambahnya meningkat. Ketiga, pembangunan kemitraan dengan pelaku usaha untuk menyerap produk olahan cabai secara berkelanjutan. Keempat,
Pengembangan sistem informasi pasokan dan permintaan secara langsung agar petani dapat mencegah produksi dengan lebih baik dan tidak semua daerah panen pada waktu yang bersamaan. Berdasarkan keempat solusi tersebut, rekomendasi AKRA yang disampaikan kepada pemerintah adalah sebagai berikut. Pertama, pembangunan dan memperkuat sarana pasca panen serta penyimpanan dingin. Kedua, mendorong pengembangan industri pengolahan cabai skala kecil hingga menengah. Ketiga, memfasilitasi kemitraan antara petani dengan pasar modern dan industri pengolahan. Keempat, pengembangan sistem informasi harga dan pemasukan secara langsung dan berkelanjutan. Perhatikan bahwa keempat rekomendasi ini disusun secara spesifik menyebutkan langkah konkret yang harus dilakukan dan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian di wilayahnya masing-masing. Dari studi kasus cabai ini kita dapat memetik pelajaran penting yaitu dokumentasi yang baik harus selalu singkat, berbasis data dan berorientasi pada solusi meskipun masalahnya kompleks. Jika kita mampu menyajikan secara sederhana, jelas, dan disertai rekomendasi yang konkret, dokumen tersebut akan jauh lebih mudah dipahami dan digunakan oleh pembuat kebijakan. Sampai di sini kita akan membuat mungkin sampai di sini saja ya, pembahasan saya mengenai police brief. Apabila mungkin ada kesalahan atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.